Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, hari ini kita memasuki materi baru, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke. Jadi sebelum itu, khusus untuk hari ini kakak ngasih dulu materi pengantar, yaitu maksudnya materi pengantar yaitu kakak cuman mau mereview materi ini, karena kan materi ini sudah kalian dapatkan di bangku SMP. Jadi kakak cuman mau mereview mengenai sistem persamaan dua variabel linear kuadrat atau sering kita sebut dengan SPDV-LK. Tapi sebelum itu kita lihat dulu peta konsep mengenai materi pertidaksamaan ini. Nah, Sistem dua variabel ini mempelajari sistem persamaan dua variabel dan sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi, yang pertama, sistem persamaan dua variabel itu membahas tentang sistem persamaan dua variabel linear kuadrat dan sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Jadi, kedua pembahasan ini dapat diselesaikan dengan metode substitusi dan metode grafik. Oke. Nah, sementara sistem pertidaksamaan dua variabel membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, kedua sistem pertidaksamaan ini dapat diselesaikan dengan metode grafik ya. Kalau tadi yang persamaan bisa diselesaikan dengan metode substitusi dan metode grafik, sementara kalau sistem pertidaksamaan hanya dapat diselesaikan dengan metode grafik. Oke. Jadi inti sebenarnya dari bab ini kita mau membahas mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Tapi sebelum itu kakak mau membahas dulu mengenai sistem persamaan dua variabel. Jadi di sistem persamaan dua variabel itu kita akan membahas sistem persamaan dua variabel linear kuadrat atau SPDV-LK. Nah, kalian pasti pernah SMP kan? Pasti dong. Nah, di bangku SMP, kalian pasti pernah mempelajari mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, iya kan? Masih ingat enggak bagaimana bentuk umumnya dari SPLDV itu? Nah, penasaran? Kita masuk ke permasalahannya. Nah, permasalahan yang pertama, pada saat jam istirahat sekolah, Ana dan Ani bersama-sama pergi ke kantin sekolah. Ana membeli 3 buah roti dan 2 buah donat dengan harga seluruhnya Rp3.500. Sementara itu, Ani membeli 4 buah roti dan 2 buah donat dengan harga seluruhnya Rp4.000. Berapakah harga masing-masing roti dan donat per buahnya? Oke. Jadi alternatif penyelesaian karena ini adalah materi pengantar, jadi kakak sengaja memberikan kalian soal-soal masalah-masalah yang mudah ya, supaya kalian bisa paham konsep ya. Jadi alternatif penyelesaiannya itu kita misalkan si X itu harga satuan roti ya. Si X itu harga satuan roti. Dan si Y itu adalah harga satuan donat. Nah, karena Ana membeli 3 buah roti dan 2 buah donat, ya kan, dengan harga seluruhnya Rp3.500, maka kalimat tersebut dapat dituliskan menjadi persamaan 3X, ya kan, karena roti itu X, harga satuan roti X, dan donat itu Y, maka 3X ditambah 2Y sama dengan 3.500. Oke. Nah, selanjutnya, sementara itu
Ani membeli 4 buah roti dan 2 buah donat dengan harga seluruhnya Rp4.000. Maka kalimat tersebut dapat dituliskan menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 4.000. Oke. Gimana? Ngerti kan? Oke. Jadi persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 3.500 dan 4X ditambah 2Y sama dengan 4.000 yang tadi di sebelumnya itu merupakan persamaan yang berhubungan karena kedua persamaan tersebut memiliki dua variabel yang sama. Oleh karena itu, kedua persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 3.500 dan 4X ditambah 2Y sama dengan 4.000 disebut sebagai suatu sistem. Ya, sistem. Karena sistem tersebut terdiri atas persamaan-persamaan linier dua variabel, maka sistem tersebut disebut sistem persamaan linier dua variabel. Oke. Jadi kalau misal ada beberapa persamaan, maka itu disebut dengan sistem. Tapi ketika cuma satu persamaan, maka dia persamaan tok saja gitu, nggak disebut sistem. Tapi apabila persamaannya lebih dari satu, maka itu baru disebut dengan sistem ya, kayak gitu. Jadi sistem persamaan linier dua variabel tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 4.000 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 3.500. Jadi persamaan liniernya itu kayak gini ya. Oke, pasti mudah karena kakak cuman mereview, kalian sudah dapat soal-soal yang lebih wow waktu SMP, iya kan? Nah, selanjutnya masalah yang kedua. Ya, masalah yang kedua. Apa nih? Seorang pencuri mobil mengendarai mobil curiannya dengan kecepatan tetap 20 meter per second ya, atau per detik. Jika dia dikejar oleh seorang polisi yang mengendarai motor dengan percepatan 3 meter per second kuadrat ya. S pangkat 2. Berapa lama polisi dapat menyusul si pencuri? Nah, adik-adik masih ingat enggak dalam pelajaran fisika bahwa benda yang bergerak dengan kecepatan tetap termasuk gerak lurus beraturan atau sering kita sebut dengan GLB. Nah, ayo masih ingat enggak apa rumus GLB? Nah, pada GLB berlaku rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu atau S sama dengan V kali T. Karena si pencuri melakukan GLB dengan kecepatan 20 meter per second, sehingga dari rumus tersebut berlaku S sama dengan 20 kali T. Karena V-nya 20 kali T. Nah, sedangkan si polisi mengejar pencuri dengan melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, ya, gerak lurus berubah beraturan, karena diketahui percepatannya. Karena si polisi ini yang kita ketahui adalah percepatannya. Dalam fisika, rumus GLBB untuk menentukan jarak adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 A T kuadrat. Ya. Oke. Karena polisi mulai bergerak dari keadaan diam, ya kan? Karena si polisi bergerak dari keadaan diam, maka V0-nya itu sama dengan 0. Dan percepatannya A sama dengan 3 meter per second kuadrat, maka diperoleh persamaan S sama dengan 1/2 dikali A T kuadrat kan, berarti tadi kan V0-nya 0 ya, berarti dia dikali 0, berarti 1/2 kali 3 T kuadrat, atau S sama dengan 3/2 T kuadrat. Nah,
Mungkin kalian berpikir, apa sih hubungannya percepatan dan kecepatan pada materi kita hari ini? Kenapa kita ngebahas GLB, GLBB, ya kan? Pasti kalian bertanya kayak gitu. Nah, jika kita ubah variabel X, S itu menjadi Y, dan T itu menjadi X, maka kita bisa memperoleh sistem persamaan dua variabel linear kuadrat atau SPDVLK sebagai berikut. Jadi si S itu kita ganti dengan Y dan T-nya itu dengan menjadi X. Jadi Y yang pertama kan tadi S sama dengan 20T ya, berarti Y sama dengan 20X dan Y sama dengan 3/2X kuadrat. Jadi namanya juga mereview ya, kakak cuman mereview, mengajarkan kalian bagaimana mencari persamaan. Kakak nggak menjawab sampai tuntas, jadi kita bertahap dulu. Oke, coba perhatikan bentuk persamaan di atas. Nah, persamaan yang ini. Dapatkah kamu menentukan bentuk umum dari SPDVLK? Ayo, ada yang bisa enggak? Oke. Bentuk umum sistem persamaan dua variabel linear kuadrat atau SPDVLK dengan variabel X dan Y adalah: yang pertama, ketika persamaannya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan A, B itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, syaratnya. Yang kedua, ketika persamaannya adalah PX kuadrat ditambah QY kuadrat ditambah RXY ditambah SX ditambah TY ditambah U sama dengan 0, maka syaratnya itu P dan Q-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Oke, jadi adik-adik, pada prinsipnya menyelesaikan sistem persamaan dua variabel linear kuadrat berarti mengubah sistem persamaan tersebut menjadi persamaan satu variabel, ya. Maksudnya kita menggunakan metode eliminasi, substitusi gitu ya. Jadi, nah, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPDVLK? Ya kan, karena tadi kakak cuma mengajarkan bagaimana caranya mencari persamaannya. Kakak belum mengajarkan bagaimana mencari himpunan penyelesaian atau penyelesaian dari suatu sistem tersebut. Nah, itu bakalan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mencari HP, ya, himpunan penyelesaian dari SPDVLK itu dengan metode grafik dan metode substitusi seperti yang kakak sebutkan tadi di peta konsep ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silahkan bertanya ya sama kakak, hubungin kakak di WA. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Kalau misalnya ada penjelasan kakak yang yang kurang dengan pikirannya kalian, silahkan bertanya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kulil haqqo law kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.